Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahila Putri Donggo, karya Alan Malingi. Alkisah pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang bernama Donggokala, ada seorang gadis yang sangat cantik yang bernama Lahila. Tapi tak ada seorang pun penduduk di desa Donggokala itu yang tahu siapa orang tua kandung dari Lahila. Yang mereka tahu, Lahila sejak kecil diasuh dan dibesarkan oleh seorang wanita tua yang hidup sebatang kara yang bernama Wai Kimpi. Wai Kimpi merawat dan mengasuh Lahila dengan penuh kasih sayang. Wai Kimpi merawat dan mengasuh Lahila selayaknya dia merawat dan mengasuh anak kandungnya sendiri. Di tangan Wai Kimpi, Lahila tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik dengan wajahnya yang bulat, putih, bersih, hidungnya yang mancung, rambutnya yang panjang dan hitam legam, serta tubuh yang tinggi semampai. Lahila adalah kembang desa pada saat itu. Kecantikan Lahila yang benar-benar tiada taranya sudah tersebar sampai ke pelosok negeri. Semua orang selalu membicarakan tentang kecantikan Lahila. Berita tentang kecantikan Lahila itu pun sudah terdengar sampai ke telinga putra mahkota kerajaan Bima Sirigani dan putra mahkota kerajaan Sanggar Siridungga. Kedua putra mahkota yang tampan rupawan itu sangat penasaran secantik apa sih Lahila ini, sehingga semua orang selalu membicarakannya. Dan akhirnya pada suatu hari Pangeran Sirigani memanggil para pengawalnya. "Wahai pengawal, kemarilah. Aku ingin mengajak kalian untuk berburu ke sebuah desa yang bernama Donggokala. Aku mendengar di desa Donggokala itu ada banyak terdapat rusa dan kerbau liar. Dan yang paling utama, di desa Donggokala itu ada seorang gadis yang sangat cantik. Aku ingin melamar gadis cantik itu dan membawanya ke kerajaan Bima untuk aku jadikan permaisuri bagi seluruh rakyat Bima. Kalian persiapkan dan kita akan berangkat ke desa Donggokala." Akhirnya keesokan harinya, di saat fajar belum menyingsing, berangkatlah Pangeran Sirigani dan pengawalnya. Mereka memulai perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Mereka menempuh perjalanan yang berhari-hari agar bisa sampai ke desa Donggokala. Dan akhirnya sampailah mereka di desa Donggokala itu. Pangeran Sirigani yang ingin segera melihat Lahila harus bisa menahan hatinya, karena Pangeran Sirigani harus menunggu beberapa saat agar dia bisa bertemu dengan Lahila. Lalu pada keesokan harinya, di saat matahari bersinar dengan terangnya, Pangeran Sirigani sedang duduk beristirahat bersama pengawalnya. Tiba-tiba mendengar dari arah sebuah jalan terdengar suara tawa dan canda dari sekelompok gadis-gadis cantik yang baru pulang mandi di Telaga Bambu. Pangeran Sirigani begitu terpukau melihat kecantikan gadis-gadis itu. Para gadis-gadis itu tidak mengetahui bahwa mereka sedang diperhatikan oleh seorang putra mahkota dan pengawalnya. Mereka tetap saja berjalan sambil bersenda gurau. Di antara gadis-gadis yang cantik itu ada satu yang paling cantik. Ya, dia adalah Lahila. Para gadis-gadis itu berjalan dan sampai di depan rumah Lahila. Begitu sampai di depan rumah Lahila, Lahila pun masuk dan menghilang dari pandangan. Akhirnya Pangeran Sirigani pun mengetuk pintu rumahnya. Tok tok tok. Wai Kimpi yang sedang masak di dapur membuka pintu rumah itu. Begitu pintu rumah terbuka, Wai Kimpi terkejut karena di depannya berdiri seorang anak muda yang gagah rupawan. Lalu Wai Kimpi pun bertanya, "Wahai anak muda, siapakah engkau?"
berasal dan apa tujuanmu datang ke rumah kami? Wai, saya Sirigani, putra mahkota kerajaan Bima, datang ke desa Donggokala ini ingin melamar anak Wai Kimpi Lahila untuk saya jadikan permaisuri saya. Maukah Wai Kimpi menerima lamaran saya? Wai Kimpi pun tidak bisa memberikan jawabannya karena dia harus bertanya kepada Lahila. Di dalam kamar Lahila yang sedang mengeringkan rambutnya, Wai Kimpi pun bertanya sambil membelai rambut anaknya. Wahai anakku, anak yang ibu sayangi, di luar sana telah datang seorang putra mahkota yang ingin melamarmu. Ibu tidak berhak untuk menjawabnya, karena yang berhak untuk menjawabnya adalah engkau, anakku. Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat Ananda terhadap ibu, berikanlah Ananda sedikit waktu untuk berpikir. Tapi apabila sang pangeran itu ingin datang kembali ke desa Donggokala, persilakan pangeran itu untuk kembali, Ibu. Jawaban yang diberikan oleh Lahila disampaikanlah oleh Wai Kimpi kepada Pangeran Sirigani. Begitu mendengar jawaban itu, Pangeran Sirigani menjadi sangat bahagia dan gembira. Pangeran Sirigani merasa itu adalah petanda bahwa Lahila menerimanya sebagai calon suaminya. Dengan hati yang masih berbunga-bunga, akhirnya Pangeran Sirigani pamit kepada Wai Kimpi untuk kembali ke kerajaan Bima. Keesokan harinya, dengan tidak disangka-sangka, datang lagi seorang pangeran tampan dari putra mahkota kerajaan Sanggar Siridungga. Pangeran Siridungga datang bersama para pengawalnya dan mengetuk pintu rumah Lahila. Tok, tok, tok. Lahila yang sedang berada di dalam rumah membukakan pintu. Syer. Begitu pintu terbuka, Pangeran Siridungga terkejut karena di depannya berdiri seorang gadis yang sangat cantik. Pangeran Siridungga begitu terpesona dengan kecantikan Lahila. Lahila pun bertanya, "Wahai pangeran, dari mana Anda berasal dan apa tujuan Anda datang ke gubuk kami?" Adinda yang cantik, saya Siridungga putra mahkota kerajaan Sanggar datang ke desa Donggokala ini ingin melamar Adinda untuk Kakanda jadikan permaisuri Kakanda. Maukah Adinda menerima lamaran Kakanda? Mohon ampun tuanku, berikanlah hamba sedikit waktu untuk berpikir. Tapi bila tuanku ingin datang kembali ke desa Donggokala, silakan tuanku kembali lagi ke desa Donggokala. Jawaban yang diberikan oleh Lahila membuat Pangeran Siridungga sangat bahagia dan gembira. Sama halnya dengan Pangeran Sirigani, Pangeran Siridungga merasa itu adalah petanda bahwa Lahila akan menerimanya untuk dia jadikan suaminya. Dengan hati yang masih diliputi rasa gembira, Pangeran Siridungga pun pamit kepada Lahila untuk kembali ke tanah Sanggar dan berjanji akan datang kembali ke desa Donggokala. Begitu kedua pangeran itu pergi, hati Lahila mulai diliputi kebimbangan. Lahila gelisah. Lahila tidak bisa menentukan pilihan siapa yang harus dia pilih di antara kedua pangeran itu. Jika dia memilih Pangeran Sirigani putra mahkota kerajaan Sanggar, sudah pasti Pangeran Siridungga putra mahkota kerajaan Bima akan merasa sedih, kecewa dan marah. Begitupun sebaliknya. Sepanjang malam Lahila tidak bisa tidur. Dia sangat gelisah. Dan keesokan harinya, Lahila pun menemui ibunya Wai Kimpi.
Ibu. Semalam Ananda sangat gelisah. Ananda tidak bisa menentukan satu pilihan. Siapa yang Ananda pilih di antara kedua pangeran itu? Jika Ananda memilih Sirigani putra mahkota kerajaan Bima, sudah pasti Siridungga akan merasa sedih, kecewa, marah, dan sakit hati, Ibu. Ibu, Lahila tidak mau akan ada pertempuran karena memperebutkan Lahila, Ibu. Lahila sedih kalau begini, Ibu. Lahila ingin menghilang dari tanah Donggo ini, Ibu. Anakku, engkau tetap menentukan satu pilihan. Siapa yang harus kamu pilih, Sirigani atau Siridungga? Lalu pada keesokan harinya, seperti biasa, Lahila dan teman-temannya pergi mandi lagi ke Telaga Bambu. Mereka mandi sambil bersenda gurau, sambil mencuci pakaian. Di saat mandi sambil bersenda gurau, Lahila melihat ke arah sebuah bukit. Di sana ada dua orang yang sedang bertempur. Lahila tahu siapa kedua orang yang sedang bertempur itu. Mereka adalah Sirigani dan Siridungga yang bertempur karena memperebutkannya. Lahila sedih. Lahila mengeluarkan air mata, tapi tidak ada tangisan. Itu menandakan kesedihannya yang sangat dalam. Waikipi yang juga melihat pertarungan itu akhirnya berlari menaiki bukit. Dan setelah sampai di tempat pertempuran, Waikipi pun berteriak, "Hentikan pangeran, hentikan pertarungan ini pangeran. Jangan bertarung pangeran, tidak ada gunanya kalian bertarung." Tapi teriakan Waikipi tidak didengar oleh kedua pangeran itu. Kedua pangeran itu terus bertarung. Mereka bertarung, bergumul dan berusaha saling menjatuhkan antara satu sama yang lain. Dan pada suatu ketika, kedua-duanya terjatuh di tanah dengan dada yang tertikam, keris masing-masing lawan. Waikipi yang merasa sedih hanya bisa melihat jasad kedua pangeran itu. Lalu Waikipi pun turun kembali ke Telaga Bambu di mana tadi Lahila dia tinggalkan. Begitu Waikipi sampai di Telaga Bambu, dia tidak menemukan Lahila. Lahila sudah menghilang. Di mana Lahila? Waikipi berteriak, "Lahila, Lahila, di mana engkau anakku Lahila?" Tapi teriakan Waikipi tidak dijawab oleh Lahila. Lahila hilang bagai ditelan bumi. Suara Waikipi pun hilang terbawa angin. Waikipi yang terus-terusan bersedih karena kehilangan putrinya hanya bisa meratap, "Lahila, Lahila, di mana engkau anakku Lahila? Kembali Lahila. Jangan tinggalkan ibu anakku, kembali Lahila." Tapi ratapan Waikipi itu sia-sia. Lahila tetap tidak ditemukan. Keesokan harinya, Waikipi yang kelelahan berjalan ke sana kemari mencari Lahila, akhirnya terduduk di dekat sebuah batu di Telaga Bambu. Tiba-tiba dari arah kaki Waikipi tumbuhlah sebatang pohon bambu yang semakin lama semakin besar dan rindang. Waikipi yang merasa sangat kesedihan hanya bisa memeluk, menangis dan mencubit-cubit batang bambu sambil berteriak, "Lahila, Lahila, kembali anakku Lahila. Jangan tinggalkan ibu anak, kembali Lahila." Tiba-tiba di dalam batang bambu itu ada suara tangisan. "Jangan cubit batang bambu ini, Ibu. Karena putrimu Lahila ada di dalam batang bambu ini, Ibu. Ibu." Waikipi pun terkejut, lalu berkata, "Lahila, engkaukah itu anakku? Kenapa engkau berada di dalam sini, anak? Keluar Lahila,
tinggalkan ibu, anak. Jangan tinggalkan ibu. Ibu, biarkanlah Lahila ada di dalam batang bambu ini. Karena jika Lahila masih hidup, akan terus ada orang yang bertarung dan berkorban karena memperebutkan Lahila. Biarkan Lahila di sini, ibu. Biarkan Lahila. Lahila, Lahila anakku, jangan tinggalkan ibu, anak. Kembali anakku, kembali. Waikimpi yang hanya bisa meratap dan menangisi karena kepergian Lahila akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir sambil memeluk erat batang bambu yang di dalam ada anaknya Lahila. Batang bambu, telaga bambu, dan rumah Lahila sampai sekarang masih ada di Desa Donggokala, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekian dan terima kasih.